Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Ya, selamat sore semuanya untuk saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk sore hari ini saya percaya bahwa kita yang mengikuti ibadah untuk sore hari ini adalah kita yang mau menerima janji Tuhan, mau mendapat janji Tuhan untuk sore ini untuk kita secara pribadi. Ya, mari kita sama-sama bawa setiap ibadah kita ini sampai akhir. Mari kita bawa kepada Tuhan setiap pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, jika sore hari ini Tuhan kami boleh datang, kami boleh bersujud menyembah-Mu untuk sore hari ini Tuhan. Itu karena kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membawa setiap pujian kami ini Tuhan. Biarlah bukan cuma sekedar ucapan kami Tuhan, tetapi dari hati kami yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk ibadah kami ini kami bawa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, katakan amin. Amin. Ya, mari kita semua bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita pujikan untuk Tuhan. Kita punya sahabat, sahabat yang sejati yang tak pernah meninggalkan kita. Yesus namanya, satu-satunya sahabat sejati di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bernyanyi, hidup yang kupilih. Katakan hidup. Hidup yang kupilih membuatku berarti, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan, karena kehebatan-Mu ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah
Mari kita terus memuji Tuhan. Kita bawa di hadapan setiap pujian kita ini bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang dahsyat dan terbendung kuasanya. Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Ku taruh kepadamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Dengan pujian kita ini, mari kita minta Tuhan untuk tetap berdiam diri dalam setiap kita. Mari kita tenangkan setiap hati kita. Minta Tuhan, kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang terus mengajarkan kita bagaimana kasih-Nya itu memenuhi setiap kehidupan kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti.
kasih Tuhan Yesus, kami mau semakin lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap pujian kami ini, hidup kami Tuhan adalah persembahan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita ulang pujian ini dari awal, katakan ku bawa Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tamu. Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini hidup kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tamu, di hadapan Tamu. Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Bapa, kami percaya Engkau hadir di dalam perhimpunan kami pada sore hari ini.
Kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami masing-masing. Sore ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyatakan kuasa atas setiap kami pada waktu kami membuka hati untuk kami lebih lagi mendengar firman Tuhan, bahkan kami melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan. Alkitab pernah menulis bahwa di dalam Alkitab ada dua binatang yang bisa berbicara. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, itu ular bisa berbicara. Mungkin kita masa ya nanti dibaca di dalam Alkitab ya. Itu ada di dalam Kejadian. Nah, lalu yang kedua itu keledai. Keledai ini terkenal dengan nama binatang, mungkin dengan sebutan dia adalah binatang yang bodoh, tetapi hari ini kita mau belajar dari satu sisi bahwa mungkin dalam kebodohannya karena sudah dicap sebagai binatang yang bodoh, tetapi dari situ nanti kita belajar satu hal, bahwa dalam kebodohan binatang pun Tuhan sanggup menyatakan diri dan kuasanya dalam menolong anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Yang sekolah minggu pasti masih ingat ya, yang pernah sekolah minggu atau yang sekarang mulai diingat-ingat lagi, bahwa kita pernah mendengar kisah bahwa ada satu binatang yaitu keledainya Bileam. Siapakah Bileam itu? Bileam di sini adalah, kalau kita belajar bersama-sama, dia adalah putra Beor, tinggalnya di Petor. Nah, itu satu tempat dekat Sungai Efrat. Nah, di situ Bileam ini dia seorang pelihat peramal. Dia bisa mengutuk, bahkan dia bisa memberkati orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk dia memperkatakannya. Tapi dari sini nanti kita belajar melihat bahwa melalui keledai, bukan melalui Bileamnya, tetapi melalui keledai yang ditunggangi oleh Bileam ini, kita mau belajar sesuatu, bahwa sampai hari ini pun Tuhan masih bisa menyatakan kuasa melalui hal-hal yang kita anggap masa masih terjadikah gitu ya. Jadi kita buka bersama-sama di sini dalam Bilangan 22. Di situ dikatakan ayat yang ke-10. Bilangan 22 ayat yang ke-10, dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ayat yang ke-11, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Nah, Balak itu siapa? Balak bin Sipor ini adalah raja Moab. Pada waktu mereka mendengar bahwa bangsa Israel ini mereka sudah keluar dari Mesir, dikatakan di situ sampai seluruh permukaan bumi tertutup karena saking banyaknya orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Jadi Balak ini jadi ketakutan, jangan-jangan nanti kalau orang Amori bisa dikalahkan, jangan-jangan nanti aku juga akan dikalahkan oleh orang Israel. Nah, pada waktu dia tahu seperti ini, oh aku tahu ada satu orang yang namanya Bileam, dia bisa mengutuk, dia juga bisa memberkati, tapi yang dia tahu yang mengutuknya saja. Nah, sampai akhirnya Balak ini mengutus utusan untuk datang kepada Bileam. Pada waktu Bileam ini dia tahu bahwa dia harus menuruti apa yang dikatakan oleh Balak, lalu Bileam ini dia datang kepada Tuhan. Dia sudah mendengar dan Tuhan menyatakan bahwa kamu
harus mengatakan apa yang aku katakan. Tetapi nanti kita belajar di sini bahwa karena ada sesuatu yang diiming-iming kepada Bileam, sehingga Bileam terus dia melangkah dan dia menyatakan bahwa aku harus mengutuki orang-orang Israel. Tetapi nanti kita mau belajar terus di sini bahwa kalau Tuhan sekali membela anaknya, dia akan tetap menyatakan kuasa dan pertolongannya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa pada waktu malam itu, ya, ayat yang ke-10, 11 kita sudah baca, lalu kita akan belajar di sini. Pada waktu terus malam itu mereka tidur, utusan dari Balak itu tidur bersama-sama, dikatakan tidurlah di sini. Pada waktu utusan pertama datang kepada Bileam, lalu Bileam ini menolak. Lalu akhirnya utusan dari Balak ini pulang. Pada waktu utusan Balak ini pulang dikatakan tidak mau. Bileam tidak bisa menolong kita. Lalu Balak ini mengatakan bahwa, oh coba aku kasih iming-iming. Apapun yang diminta oleh Bileam, bahkan seisi istanaku pun, maka itu akan kuloloskan asal Bileam ini mengutuki orang-orang Israel sehingga orang Moab ini menang. Tetapi kita melihat pada waktu semalam-malaman mereka tidur, kita buka di dalam Bilangan 22, di situ dikatakan bahwa ya, Bilangan 22 ayat yang ke-21. Bilangan 22, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka Moab selanjutnya. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Nah, justru pada waktu pagi-pagi Bileam ini mau berangkat dengan utusan-utusan Moab, Tuhan ini marah. Karena kenapa? Tuhan itu tahu isi hati kita, ya. Kalau sampai hari ini mungkin kita masih, kalau kita beribadah, kita mungkin kita dandan, lalu kita senyum kanan kiri, orang cuma sebatas lihat muka kita. Kita penuh dengan keceriaan, tetapi Tuhan melihat hati. Seberapa kita mau datang beribadah untuk menyembah Dia, kita mau turuti apa yang jadi perintah Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Pada waktu Bileam ini dia bangun pagi-pagi, justru Tuhan ini jadi murka, karena yang ada di hati Bileam itu dia sudah punya rencana. Bukan apa yang dikatakan Tuhan yang mau Bileam ucapkan, tetapi justru iming-iming dari Balak itu yang membuat Bileam ini akhirnya berangkat bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Ayat yang selanjutnya, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Nah, pada waktu Bileam naik keledai, Tuhan kan marah. Lalu malaikat Tuhan itu berdiri di tengah-tengah dengan membawa pedang yang panjang. Dan pada waktu pedang ini ini yang melihatkan keledainya. Yang sudah dicelikkan oleh Tuhan itu justru mata keledai Bileam, bukan Bileamnya. Yang katanya bisa mendengar suara Tuhan, tetapi justru keledai yang dikatakan binatang yang paling bodoh ini, dia melihat ada malaikat Tuhan berdiri, lalu keledai ini dia menyimpang. Kalau ini jalan lurus, karena ada malaikat berdiri di tengah jalan, keledai ini akhirnya apa? Dia mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri, di mana malaikat Tuhan itu
pedangnya tidak kena kepada Bileam dan keledainya. Nah, ini yang membuat Bileam marah. Kenapa? Biasanya keledainya ini nurut, tetapi hari itu kenapa dia kok tidak nurut? Ayat selanjutnya. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Nah, pada waktu sudah menyimpang, lalu keledainya diarahkan kembali ke jalan. Tetapi malaikat Tuhan itu juga, karena ini kan jalan ya, terus lalu berdiri di antara jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur yang tembok sebelah menyebelah. Dan akhirnya apa? Karena ada malaikat di situ, akhirnya keledainya ini mepetkan badannya, otomatis kaki dari Bileam itu dia kena tembok. Nah, tapi nanti kita melihat ayat selanjutnya 25, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Ini sudah yang kedua kali. Ayat selanjutnya, berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pas di sini ada malaikat Tuhan bawa pedang, tidak ada jalan di samping kanan dan di samping kiri. Apa yang dilakukan keledai? Keledainya tiarap. Karena apa? Dia juga melihat bahwa pedang itu sedang dipegang oleh malaikat yang ada di depannya. Ayat selanjutnya. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukul nyala keledai itu dengan tongkat. Ayat yang ke-28, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Nah, saudara, dari sini kita mulai belajar bahwa ada beberapa hal yang seringkali orang lakukan, bahkan kita secara pribadi. Kadang kita merasa gini, aku loh sering mendengar suara Tuhan, kalau kamu tidak mungkin. Nah, padahal dari sini kita belajar bahwa justru yang bodoh itu yang Tuhan nyatakan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi pada waktu Bileam melihat bahwa keledainya ini akhirnya dibukakan mulutnya, biasanya keledai kan mungkin meringkik ya, cuma seperti kuda itu aja. Tetapi Tuhan sanggup membuka mulut keledai sehingga dia bisa berkata kepada tuannya, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ayat yang ke-29, jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kuasa. Justru sebetulnya Tuhan punya rencana supaya apa? Karena jalan kemana engkau pergi, di situ engkau menuju kepada kebinasaan. Seringkali di dalam hidup kita juga seperti itu. Kalau kita menghadapi satu tantangan, kita berpikir manusianya kadang berpikirnya seperti ini. Aku melakukan rencana ini, aku pasti bisa, aku harus bisa. Itu manusia, planningnya manusia. Tetapi Tuhan bisa menyatakan hal yang di luar prediksi kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Bahkan Tuhan tahu kedalaman hati kita yang paling dalam. Suami, istri, anak-anak, orang tua tidak mengerti. Tetapi Tuhan yang mengerti isi hati kita. Sehingga pada waktu Bileam ini berangkat,
Padahal dia terkenal sebagai nabi yang menyatakan, yang memberkati orang-orang Israel. Tetapi di sini dia karena imbalan yang menyilaukan mata dan hatinya, dikatakan apapun yang kamu minta, kata Balak, tak kasih, asal kamu bisa mengutuki orang-orang Israel. Dan itu tidak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan, dia mendengar apa yang dikatakan, janji, apa yang iming-imingan yang disampaikan oleh utusan Moab ini. Dan itu yang tahu sikap hatinya Bileam Tuhan. Sehingga pada waktu Bileam menuju dalam perjalanan itu, Tuhan menyatakan kuasanya melalui keledai, binatang yang dianggap bodoh oleh banyak orang yang sudah dicap keledai, bodoh, dungu, karena apa? Nurut, ya. Tetapi di situ dikatakan Tuhan sanggup menyatakan kuasanya. Ayat yang ke-30. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Ayat yang ke-31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihat nyala malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Dari sini kita belajar bahwa pada waktu Tuhan menyingkapkan, membuka tabir, mencelikkan mata Bileam, sehingga Bileam pun bisa melihat bahwa kenapa keledainya bisa melakukan hal itu, karena di depannya ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus, yang siap sewaktu-waktu kalau mereka lewat, pedang itu bisa membunuh mereka. Tetapi karena sayangnya keledai ini kepada Bileam, sehingga dia menghindar. Dia menghindar, bahkan harus melewati ladang. Yang kedua, dia harus mepetkan badannya ke tembok. Supaya apa? Supaya pedang yang sedang terhunus ini tidak kena kepada dia dan tuannya. Dan yang terakhir, dia tiarap. Tetapi dari sini kita belajar bahwa Tuhan yang menyatakan kuasa sanggup juga membuat orang-orang yang keras hatinya untuk dikatakan, lalu berlututlah Bileam dan sujud. Di situ Bileam melihat bahwa sungguh tangan Tuhan yang menyatakan. Ayat yang ke-32, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Halo anak-anak muda, orang tua, siapapun kita yang hari-hari ini karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita mungkin berjalan lurus, kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan tahu isi hati kita. Dikatakan di sini, kalau mungkin ada sesuatu yang mengingatkan kita, jangan marah. Karena itu Tuhan mau supaya kita tidak menuju kepada kebinasaan. Dia mau supaya jalan yang kita tempuh pada pemandangan Tuhan itu menuju kepada kekekalan. Waktu saya beberapa waktu yang lalu membaca satu ilustrasi, ada jalan, nah ini anak-anak sekolah minggu juga mungkin, di dunia ini ada 2 jalan, ada yang lebar, ada yang sempit. Kita mau pilih yang mana? Nah, semakin zaman modern canggih ini, lalu di situ dikatakan yang lebar menuju ke api, yang sempit menuju kebinasaan. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya melihat yang lebar berbondong-bondong.
Karena apa? Menuju kepada api ake koncoi. Yang sempit karena sengsara harus ndelusup harus apa? Sedikit yang melewatinya. Tetapi mari kita mau belajar. Hari ini mungkin kita harus sekuat tenaga untuk kita menuju kepada kekekalan. Bukan yang menuju kepada kebinasaan. Kalau bersama Tuhan pasti kita sanggup. Nah, pada waktu Bileam ini dia akhirnya melihat bahwa ada malaikat Tuhan yang sedang berdiri di hadapannya. Lalu berkatalah Bileam kepada Tuhan, ayat yang ke-34. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Ayat yang ke-35, tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah, kisah selanjutnya, pada waktu akhirnya Bileam ini pergi bersama dengan pemuka Balak, orang-orang Moab. Dan setiap kali dia mengangkat tangannya, mau mengucapkan kutuk atas orang Israel, yang keluar apa? Justru berkat untuk orang-orang Israel. Pada waktu dia mengedengkan tangannya untuk orang-orang Moab, mau memberkati orang Moab, justru perkataan yang sebaliknya. Jadi itu terjadi beberapa kali, dan kita melihat di sini sekali Tuhan menyatakan kuasa dan pertolongan kepada anak-anaknya, selamanya penyertaan Tuhan itu ada atas anak-anak Tuhan. Makanya dalam hari-hari yang semakin orang ngomong, cuaca ini sekarang ini bulan Mei. Nah, ada saatnya hujan, ada saatnya musim sudah tidak beraturan lagi. Tetapi kita mau belajar. Situasi juga sudah tidak semakin membaik. Itu kata orang-orang yang di luar sana. Kita juga masih tinggal di dunia ini. Tetapi kita mau katakan, kalau kemarin aku ditolong oleh Tuhan, kalau kemarin aku disertai Tuhan, hari ini pun aku pasti ditolong dan disertai Tuhan. Jadi mari kita mau belajar perkatakan perkataan-perkataan yang positif di dalam hidup kita. Meskipun mungkin sesuatu yang manusia itu dikatakan gudangnya lupa, gudangnya salah. Yang sempurna cuma Tuhan. Tapi bukan berarti tiap-tiap kali, oh Tuhan aku salah, maaf aku. Itu berulang-ulang kita lakukan, tidak. Pada waktu Tuhan sudah menolong, sudah menuntun kita untuk kita berlaku benar di hadapan Tuhan, pada waktu itulah kita harus mengatakan, aku tahu, aku salah, aku berdosa. Tetapi biarlah kita mau berjalan seturut apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Pada waktu hari-hari ini kita mungkin ada di dalam keadaan yang enggak, mungkin kita sedang butuh duit, lalu ada tawaran yang diperhadapkan kepada kita. Apakah kita mau tetap beriman kepada Tuhan atau kita mau menyimpang dari Tuhan? Pilihan ada di tangan kita. Tetapi Tuhan yang pemilik hidup kita, Dia yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Pada waktu Dia melihat hati kita, Dia juga sedih kalau kita mulai menyimpang dari iman kekristenan kita. Mari kita mau belajar supaya pada waktu iming-iming itu ada di sekitar kita, kita mau katakan, aku mau tetap cinta Yesus. Aku mau tetap jadi pengikut Kristus. Apapun yang orang sedang iming-imingkan. Balak, tidak ada orang yang tahu. Pada waktu Bileam tidak tahu hatinya. Keadaan hatinya sendiri dia tidak tahu. Tetapi Tuhan, pemilik dan pencipta dari Bileam, Dia tahu hatinya Bileam. Nah, pada waktu Raja Moab ini
Balak ini menjanjikan sesuatu, orang tidak ada yang tahu. Tetapi keputusan yang diambil oleh Bileam, Tuhan yang tahu. Sehingga dia pakai keledainya untuk menyatakan kuasa, jalan yang kau tempuh ini loh sedang menuju kebinasaan. Nah, saudara, biarlah kita mau belajar. Kita tidak jadi orang yang, oh kalau aku mendengar suara Tuhan, berarti aku orang yang hebat. Tidak. Bileam ini dikatakan dia dibutakan oleh keinginan hatinya sendiri. Tawaran Balak membuat silau matanya sehingga dia lupa akan panggilannya. Dia harus memberkati orang Israel, bukan mengutuk. Dan dikatakan di sini, kenapa kok Bileam ini dibutakan oleh keinginan hatinya? Dia merasa dirinya lebih daripada keledainya. Lo keledai ini lo tak tunggangi, dia ndak iso apa-apa, dia ndak bisa berpikir pokok tak tumpai, dia membawa saya kemanapun, karena waktu itu ndak ada Honda Mio, ndak ada ya. Jadi kemana-mana ya naik keledai itu. Nah, dan ini dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Akhirnya keledainya bukan jadi keledai yang bodoh, dia bisa berbicara. Bahkan dia keledainya yang lebih dulu melihat kemuliaan Tuhan. Dia yang dibukakan matanya untuk melihat malaikat Tuhan daripada Bileam. Kenapa kok Bileam ini dibutakan matanya? Karena apa? Dia merasa bahwa tidak perlu Tuhan, sudah fase, aku sudah biasa memberkati orang-orang kok Israel, bangsa Israel tidak usah yang gitu-gitu. Tapi ternyata perjalanan waktu membutuhkan dia untuk terus bergantung kepada Tuhan. Kalau dia harus menyatakan apa yang Tuhan ucap, apa yang Tuhan bisikkan di telinganya, itu yang harus dilakukan oleh Bileam, bukan apa kata hatinya sendiri. Dari sini kita mau belajar bahwa ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, mampukah kita melihat hal itu sebagai karya Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita? Pada waktu sikap Bileam melihat keledainya menyimpang dari jalan yang bagus ke ladang, lalu membuat kakinya terluka karena harus terhimpit di tembok, dan yang terakhir tiarap, keledainya ini tiba-tiba tiarap di tengah jalan. Itu emosi, tetapi mari kita mau belajar dari sini. Pada waktu masalah itu datang menimpa kita, kita mau katakan, Tuhan, aku mau belajar, ini maksudnya Tuhan apa ya? Saya mau menyampaikan satu kesaksian ya, sebelum kita berdoa. Beberapa hari yang lalu, hari Selasa, mulai hari Minggu saya pergi karena ada acara, ada urusan di Malang. Lalu hari Selasa pagi rencananya mau balik. Tiba-tiba pada waktu mau balik itu, pagi rencananya, kontak hilang. Kontak mobil itu tidak ada. Kita cari kemana-mana, suami saya sudah kemeringet. Lalu saya mulai datang ke Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ini tidak ada yang kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Semua baik untuk kami. Hari itu anak saya juga janjian dengan dosen pembimbing. Saya pikir kamu pergi saja naik motornya kakak. Tapi enggak, kita pulang aja. Iya pulang, tapi kontaknya lagi enggak ada. Gitu. Semua ikut membantu mencari. Lama, bukan cuma 5 menit, 10 menit. Tiba-tiba kontak itu ada di bawah tempat duduk yang tengah. Lalu adik-adik saya bilang gini, tadi sudah tak cari loh di situ. Anak saya juga bilang, tadi sudah tak cari. Saya katakan, enggak, aku tadi disuruh buka di situ, ya tak nurut aja. Nah, yang lainnya merasa bahwa, aduh, ini pulangnya kita jadi terhalang. Saya cuma katakan, semangat, ayo kita semangat. Pasti ada rencana Tuhan. Kenapa kok kontak kita jadi ulang? Lalu akhirnya sudah, anak saya pergi cari sarapan dengan mobil yang sama itu tadi. Pulang,
dia juga lupa kontaknya ada di mana. Jadi dalam setengah hari itu kontak bisa hilang 2 kali. Nah, lalu kontaknya di mana? Lupa. Nah, saya katakan coba lihat, pasti ada di dalam lagi. Ternyata sungguhan ada di dalam. Lalu semua sudah dikunci, lalu tertutup. Akhirnya saya katakan coba pergi cari tukang kunci di daerah sini. Anak saya pergi, lalu sampai itu suami saya katakan, aku punya kunci. Suami saya ini kemana-mana bawa kunci. Lalu saya pikir kuncinya kunci mobil, ternyata dia bawa kunci serep gereja. Kunci serep gereja, lalu dia pakai dalam nama Yesus, kuncinya bisa dicoba. Nah, akhirnya terbukalah. Lalu saya telepon anak saya balik, sudah bisa dibuka. Nah, lalu kami melanjutkan perjalanan untuk pulang. Sampai di daerah Piket 0, ternyata di situ ada longsor beberapa kali dan ada banyak petugas BPBD yang berjaga-jaga di sekitar. Saya katakan ini maksudnya Tuhan. Kadang kalau kita mendapatkan sesuatu, kita emosi lebih dulu. Kita katakan, waduh, ini tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan planning kita. Tetapi kalau kita hadapi sesuatu dengan hati yang kita katakan, aku tetap bersyukur apapun keadaan yang sekarang aku hadapi, maka kita akan menikmati hasil dari itu. Kita akan merasa damai, kita akan tenang, meskipun di awalnya ada sesuatu yang membuat kita gelisah. Karena yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, saudara, dari sini kita belajar bahwa kita harus merespon yang positif apapun yang sedang terjadi di hidup kita, karena pasti Tuhan punya rencana. Seburuk apapun, semelenceng jauh apapun prediksi, mungkin harapan tidak sesuai dengan harapan kita, rencana kita tidak sama dengan yang sedang kita hadapi, tetapi bersama dengan Tuhan pasti segalanya bisa kita atasi. Kita akan berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi biarlah kami juga terus belajar bahwa biarlah hati kami terus tertuju kepada Tuhan, karena kami tahu sekali Engkau punya rencana baik di dalam hidup kami selama-lamanya. Dalam pelajaran pengiringan kami kepada Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami menghadapi situasi keadaan yang ada. Mungkin semuanya tidak seperti yang kami rencanakan, tetapi semuanya kalau bersama dengan Engkau, kami hadapi bersama-sama dengan Engkau, semuanya akan indah pada waktunya. Kami menyerahkan hati kami masing-masing sore ini, supaya kami diberi hati yang lemah lembut. Pada waktu Tuhan izinkan masalah, kejadian yang tidak enak itu terjadi, kami tidak akan jadi sombong, kami tidak akan jadi marah, dan kami mengatakan kenapa ini terjadi Tuhan. Tetapi kami mau katakan, ini kami Tuhan, mungkin ada sesuatu yang perlu Tuhan koreksi di hidup kami, sehingga Tuhan pakai cara-cara di luar pemikiran kami yang terbatas untuk mengajar kami lebih berharap Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang malam ini kami belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apapun yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan, kalau mereka hari ini sedang berduka, Tuhan mintakan penghiburan yang daripada Engkau sendiri nyata atas seluruh umat-Mu. Yang sakit Tuhan juga nyatakan kesembuhan, dan mereka yang berputus asa, biar malam ini ada pengharapan di dalam Engkau, karena Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Saudara-saudara, mari angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.